Setelah Chenan menuju ke arah herannya ketika melihat Gusi akhirnya menunjukkan mode badasnya dalam pertempuran besar di kota Vingyan. Chenan pun terus mengamati sosok badas Gusi di langit sembari dengan diam-diam berpikir sejenak. Sebab dahulu ia pernah membaca sejumlah buku kuno tentang paksi mayat di istana kekaisaran Chu dan mengetahui banyak rahasia maupun masa lalu paksi ini, sekaligus juga mengetahui asal-usul dari Gusi. Sehingga buahnya pun tak kuasa menunjukkan rasa kagumnya pada leluhur para mayat itu, sebab ia mampu mengendalikan tubuh orang mati dan mendorong mereka untuk bertarung. Dengan ini benar-benar keterampilan yang tak terbayangkan baginya, hingga legenda mengatakan bahwa leluhur para paksi mayat awalnya hanya menguasai teknik mengendalikan lompatan sederhana mayat. Dan ia pada awalnya bukanlah orang di dunia kultivasi, melainkan hanya menggunakan kekuatan magisnya untuk membantu orang lain memindahkan mayat. Dengan ini merupakan metode pemindahan mayat yang khusus pada saat itu disebut teknik pengusiran, sebelum kemudian secara kebetulan leluhur itu tanpa sengaja memperoleh taktik kultivasi. Dan taktik ini tak hanya mencakup metode seni bela diri, melainkan juga banyak cara aneh tentang Taoisme. Selain itu, leluhur itu juga ahli dalam menghitung, dan setelah puluhan tahun penelitian intensifnya, ia akhirnya mengkultivasi kekuatan magis dalam buku aneh itu satu persatu, dan sejak itu menjadi seorang master di dunia kultivasi, serta setelah mencapai puncak tertinggi, ia mengkultivasi mayat magisnya, seni bela diri maupun Taoisme untuk menciptakan serangkaian metode aneh dalam mengendalikan mayat, dan kemudian menciptakan gerbang mayat, sehingga inilah asal mula dari terbentuknya paksi itu. Yang bahkan bukan hanya Chenan saja menuju ke arah herannya, Lampau Nangong Xian'er, Mengker dan yang lainnya pun juga mengalami perubahan di raut wajahnya, dengan masing-masing dari mereka merasa ini merupakan musuh yang mengerikan. Dan dilihat dari kekuatan yang ditunjukkan Gusi saat ini, ia nyatanya benar-benar memiliki kekuatan yang luar binasa, serta jika ditambah dengan kekuatan malaikat jatuh, dipastikan mereka tak bisa menandingi kekuatannya. Namun ketika semua orang masih menunjukkan keheranannya dengan kekuatan Gusi, pada saat ini Biksu Xuanzang pun tak khawatir ataupun juga menunjukkan sedikit pun ketakutannya, melainkan ia malah secara barbar bertindak lagi dengan memunculkan semua jenis kekuatan magis Buddha untuk menyerbu Gusi secara bersamaan. Mengingat ia tahu jika ia berhasil memberikan serangan besar padanya, kemungkinan besar kekuatan dahsyatnya akan hilang. Tapi demikian, meskipun Biksu Xuanzang sangat hebat dan luar binasa, ia nyatanya masih tak dapat memberikan dampak serangan besar pada Gusi untuk sementara waktu, dan keduanya bertarung sengit sebelum akhirnya berpisah. Dengan ketika terpisah dalam baku hantam melawan Biksu Xuanzang, Gusi pun tiba-tiba melontarkan tawa psikopretnya dengan menantang semua orang di bawah, sekaligus cara tengil mengejek kemampuan para penerus tanah suci. Keadilan dan kejahatan menurutnya sangatlah lemah, yang meskipun kata-katanya itu sangat arogan, memang itulah kenyataannya sekarang. Dikarenakan dengan mengandalkan sosok Biksu Xuanzang saja, itu pun nyatanya masih sungguh sulit baginya untuk sementara waktu bertarung sendirian melawannya. Menyebabkan kelompok Nangong Xian'er pun yang mendengarnya hanya terdiam sejenak. Di balik kilatan cemerlang di mata tajam, Nangong Xian'er terus mengamati Gusi, dan ia tak tahu apa yang sedang dia rencanakan, dikarenakan saat ini ia hanya melihat kekalahannya sendiri dan tak berniat untuk membantu. Namun tak berselang lama, Raja Iblis Kecil Siang Tian pun tiba-tiba menuju ke arah mukannya. Dengan cara brutal ia bergegas melesat ke arah Gusi untuk melakukan buahku hantam, diikuti juga dengan kelompok Nangong Xian'er yang segera join ke dalam pertarungan. Dikarenakan mereka tahu jika Raja Iblis Kecil Siang Tian dan Gusi bertarung, kemungkinan besar Xuanzang akan secara bebas mundur dengan serius, dan tiga orang yang tersisa akan terus bertarung, sebab bagaimanapun juga mereka sangatlah pasif. Mengingat Tanah Suci Dao Jalanja dan Tanah Suci Dao Jeng selalu dalam keadaan bermusuhan. Saat jika kelompok Nangong Xian'er tak ingin menggunakan tangan Gusi untuk menyingkirkan Biksu Xuanzang saat ini itu salah, tapi kini ada puluhan ribu pasang mata menyaksikan di pinggir lapangan. Dengan jika mereka membiarkan para malaikat jatuh pergi untuk membunuh Xuanzang, maka mereka tak akan mau mengangkat kepala di dunia kultivasi di masa depan, dan mereka pasti akan dibenci oleh semua orang. Yang meskipun kata jahat adalah kata pertama di Tanah Suci Jalan Jahat, ini adalah perumpamaan nama yang ditinggalkan ketika leluhur mereka menciptakan paksi tersebut, dan hal ini telah diwariskan hingga saat ini, serta tak sejahat namanya selama ribuan tahun yang lalu. Dengan bayangkan saja jika sebuah aliran bela diri adalah penjahat, tak peduli berapa banyak master yang ada di dalamnya, pada akhirnya mereka pasti akan menderita perlawanan dan pembantaian terus-menerus oleh para praktisi. Ya, bahkan Tanah Suci Jalan Jahat nyatanya tak selalu jahat seperti namanya, dan Tanah Suci Jalan Benar nyatanya tak selalu benar dalam tindakannya. Dengan inilah juga alasan mengapa paksi lain di dunia kultivasi umumnya tak saling membantu ketika terjadi pertarungan antara Tanah Suci dan Jalan Jahat melawan Tanah Suci Jalan Benar. Oleh karenanya ketika Raja Iblis Kecil Siang Tian dan kelompok Nangong Xian'er menyerang Gusi
Gusi pun tiba-tiba memunculkan kemampuan energi sihir mayat mengerikan ke arah mereka, sehingga mengakibatkan mereka secara menyuramkan terpental mundur cukup jauh. Dengan setelah menyuramkan kelompok Nangung Xian'er, Gusi pun lagi-lagi menunjukkan tawa tengilnya, dengan mengejek kemampuan mereka yang terbilang masih sangat lemah di bawahnya, serta itu sangat memalukan bagi mereka, yang notabene jenius terhebat dari masing-masing faksi aliran Jan maupun baik. Setelah mendengar perkataan tengil dari Gusi, kelompok Nangung Xian'er pun hanya menunjukkan mode diamnya di balik kesuramannya. Sebelum kemudian salah satu praktisi bernama Kiteng pun mencoba memberanikan dirinya, melontarkan perkataan sarkas pada Gusi, yang secara cupu hanya mengandalkan mayat kuno melawan mereka. Dengan jika dirinya berani melawannya tanpa kemampuan itu, dirinya bisa saja menghancurkannya hanya dengan satu jentikan jarinya. Saat ini pun Bat Gusi yang mendengarnya hanya menunjukkan mode santuinya dan mencibir perkataannya itu hanya omong kosong belaka. Sebab itu dia rahasia mayat miliknya adalah mengendalikan musuh mayat Guci kuno dan tak peduli seberapa banyak dari kalian yang datang menyerangnya. Hanya dirinya dan kelompok mayatnya lah yang dapat melawan mereka dalam mode keroyokan. Yang bahkan ia juga merasa jika dirinya dan Kiteng saling melakukan baku hantam, ia merasa jenis muda itu akan maukan sia-sia dan ia juga takut tak seorang pun dari mereka akan menjadi lawannya. Menyebabkan kelompok Nangung Xian'er pun yang mendengarnya menunjukkan amarah membaranya tanpa tak terima atas perkataan dari Gusi. Dengan masing-masing dari mereka sekali lagi bersatu untuk meluncurkan serangan brutalnya ke arahnya sehingga mengakibatkan pertempuran badas dan brutal pun segera terjadi. Namun setelah cukup lama melakukan pertempuran badas, kelompok Nangung Xian'er pun secara menyeramkan lagi-lagi berhasil dikalahkan Gusi, menyisakan Mengker yang berhasil terbebas dari serangannya, menggunakan kemampuan perlindungan dari panggung gioknya, sehingga empuannya pun menjadi target incaran Gusi yang langsung mengejarnya dan melancarkan serangan energi sihirnya. Tapi ketika Gusi terus melakukan pengejaran pada Mengker, Chenan pun yang melihatnya segera membantunya dengan memunculkan tangan penghancur langitnya yang segera membungkus tubuh Gusi, mencengkeram dan meremasnya dengan kuat tanpa langsung ingin menghancurkan mereka secara berkeping-keping, sehingga menyebabkan semua orang yang menyaksikannya di bawah pun sontak menunjukkan keterkejutan hebat di masing-masing raut wajahnya dengan mereka tak menyangka dapat sekali lagi melihat Chenan memperlihatkan telapak tangan penghancur langit yang misterius. Tentu saja kali ini mereka masih tak menyadari bagaimana telapak tangan itu terbentuk, tapi melihat bahwa malaikat jatuh yang mengerikan itu berhasil ditangkap oleh tangannya, semua orang pun merasa sangat bersemangat, tak terkecuali beberapa keturunan tempat suci juga terjengang, dengan masing-masing dari mereka tak menduga Chenan berhasil menangkap Gusi yang notabene musuh yang hampir mustahil untuk ditangkap. Namun ketika semua orang masih menunjukkan keterkejutannya melihat kemampuan tangan besarnya, Chenan pun mulai menunjukkan sedikit kepanikannya, sebab ia menemukan bahwa meskipun Gusi terjerat oleh kemampuan tangan penghancur langitnya, dirinya masih bisa menggunakan sayapnya untuk melakukan perlindungan, sekaligus juga meluncurkan serangan dengan satu tangannya, dan hampir saja menembus telapak tangannya untuk melesat keluar. Ya bahkan Chenan tak kuasa menunjukkan keterkejutannya dan tak tahu kekuatan macam apa sebenarnya yang dimiliki Gusi, dikarenakan jika orang biasa terjepit serangan telapak tangan besarnya ini, kemungkinan besar mereka akan berubah menjadi lumpur, tapi lain halnya dengan Gusi, itu seperti tubuh terbuat dari baja yang tak terkalahkan, tanpa hampir kebal terhadap serangan fisik. Namun Chenan pun segera membuang semua pemikiran ini dan mencoba mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menekan Gusi, membungkusnya lalu menghantamkannya dengan keras ke tanah sehingga mengakibatkan ledakan yang sangat dahsyat segera terjadi dengan tubuh Gusi terhempas keras ke tanah dan sebuah lubang besar dalam muncul di tengah alun-alun, serta retakan besar menyebar ke segala arah. Di balik kepucatan ditunjukkan di raut wajahnya, yang meskipun ia tak menderita luka serius di tubuhnya, ia benar-benar merasa sangat malu atas serangan Chenan yang nyatanya berhasil menyuramkannya. Tapi setelah menyuramkan Gusi, Chenan pun tiba-tiba menunjukkan kelelahannya dan ia tahu dirinya tak bisa menyia-nyiakan kemampuannya ini lagi, sebab jika bukan karena darah naga dari naga pemangsa yang telah diminumnya sebelumnya, dipastikan kekuatannya kali ini akan habis dan ia tak ingin menyia-nyiakan kemampuannya dengan sia-sia, serta perlu memikirkan untuk mengalahkannya dengan cara lain. Ya bahkan pemandangan Chenan membonyokkan Gusi ini juga membuat semua orang menyaksikannya tercengang. Di balik sorak-sorai mereka mulai meletus di luar wilayah kota. Dengan Nangung Xian'er juga tak menyangka Chenan memiliki terlalu banyak rahasia maupun kemampuan hebat yang sangat misterius. Diikuti Mengker yang juga menunjukkan hal yang sama. Dengan tak berharap pemuda yang memiliki dendam kesumat padanya ini hanya dalam waktu setengah hari terus-menerus menunjukkan dua teknik kuno yang misterius, dan ia merasa sangat perlu menyelidiki latar belakang Chenan, dikarenakan jika tidak, ia akan selalu merasa gelisah dan tak tahu tentang kemampuan apa yang dimilikinya jika sewaktu-waktu melakukan buah kuantam dengannya.
Namun ketika Nangong Sianar menunjukkan keheranannya, pada saat ini berdiri di tanah, Chenan pun memunculkan tombak surga, sembari melirik tajam ke arah Gusi yang kali ini sedang menyerbu ke arahnya, sebelum kemudian menggerakkan seluruh kemampuan tubuhnya ke tombaknya, dan terus-menerus mengubah posisi pelariannya, mencoba menghindari kejaran para malaikat jatuh di bawah pasang mata semua orang yang menunjukkan mode gugupnya, dan mereka semua diam-diam menyaksikan pengejaran sengit di lapangan. Yang bahkan beberapa pewaris tanah suci semuanya juga mengamati secara fokus situasi pertempuran di lapangan, dengan meskipun beberapa dari mereka selalu ingin membantai Chenan, mereka saat ini nyatanya masih berharap pemuda dungu ini bisa memenangkan baku hantamnya melawan Gusi, sebab bagaimanapun juga sosoknya masih lebih baik daripada makhluk jahat kematian seperti Gusi untuk dihadapi. Tapi pada saat ini, Chenan yang sedang berkutat terus menghindari serangan Gusi tiba-tiba mendapatkan sebuah ide untuk membantainya, sebab ia teringat tentang perkataan monster tua padanya waktu itu, tentang ketika bulu panah terkontaminasi dengan darahnya waktu itu, kekuatannya akan berlipat ganda dan mayat itu akan hancur total, sehingga embuannya pun berpikir, kemungkinan itu akan sangat efektif jika ia menggunakan apa yang disebut darah ilahinya itu untuk membantainya. Yang oleh karenanya memikirkan hal ini, darah Chenan pun segera mendidih, dan ia merasa bahwa darah ilahinya itu mungkin dapat menghancurkan Gusi. Mencoba menyayat sedikit tangannya menggunakan tombak surgawinya, saat darah segera mengalir deras menuju tombak di sepanjang gagangnya, dengan pada akhirnya itu pun mengubah tombak surgawinya menjadi tombak iblis, Badas. Tapi ketika Chenan masih bertanya-tanya akan hal ini, monster tua pun yang mengetahui apa yang dipikirkannya, memberitahukan bahwa kedatangannya ke sini memiliki kepentingan dengannya, sebab ia memiliki berita tentang kelahiran harta yang berbeda di kota kekaisaran, maupun juga mengenai hal tentang makam kuno di bawah istana yang mengalami keanehan. Saat sejumlah hal besar tak berjalan dengan baik di dalamnya, dan bencana besar kemungkinan akan dimulai dari makam itu, menyebabkan Chenan pun yang mendengarnya sontak terkejut dan merasa bingung, dengan dia sama sekali tak mengerti tentang pemberitahuan yang disebutkan monster tua. Namun di sini monster tua pun yang melihat kebingungannya dengan sabar menjelaskan secara rinci padanya tentang informasi ini, dengan menceritakan tentang pengalamannya selama berada di istana. Yang mana ketika ia baru saja kembali ke istana, dirinya pun mendengar kabar bahwa Yibo akan segera lahir, dan ia tahu bahwa jika sebuah harta karun aneh lahir, maka dipastikan itu berasal dari makam kuno di bawah istana. Oleh karenanya ia pun bergegas ke toko buku kuno kerajaan untuk pertama kalinya membuka pintu masuk gua dan turun untuk mengambil harta karun yang akan keluar dari tanah. Namun tanpa diduga pada saat ia berjalan turun lebih dari 30 meter, sebuah kekuatan yang tak tertandingi pun tiba-tiba mendorongnya keluar, yang bahkan dengan kultivasinya telah mencapai tingkat 6 serta hampir tak terkalahkan di seluruh penjuru dunia penuh tipu-tipu ini. Kekuatan itu pun nyatanya masih tak sanggup untuk ditahannya. Dan setelah penyelidikan yang cermat, ia pun menemukan bahwa kekuatan yang menghalangi jalannya adalah sebuah pesona kekuatan energi OP, dengan legenda mengatakan bahwa hanya bakat abadilah yang dapat menciptakan mantra, maupun diantaranya dunia dapat diciptakan. Lebih lagi ia telah memasuki makam bawah tanah lebih dari sekali dan mengetahui tata letak di bawahnya, tapi apa yang dilihatnya membuatnya merasa heran dan ingin terus melakukan penjelajahan di bawah tanah yang menurutnya kemungkinan menarik beri untuk turun, sehingga membuatnya pun memutuskan untuk menerobos menghalang dengan paksa. Akan tetapi pada saat itu, ia tiba-tiba mendengar kata-kata pelan dari mantra yang menyebutkan tentang kata keilahian, kekejian maupun periblisan yang terlahir kembali. Dengan satu kata satu kalimat itu begitu berat baginya hingga menusuk jiwanya, sampai-sampai membuatnya memuntahkan seteguk darah, sehingga membuatnya punya tatanan akan hal ini. Pada akhirnya memutuskan untuk bergegas pergi dari TKP ruangan bawah tanah, menyebabkan Longu pun yang mendengarnya spontan menunjukkan rasa herannya. Dengan tak tahu bahwa kekuatan hebat monster tua itu setidaknya memiliki tingkat kekuatan yang sangat tinggi, nyatanya dapat diusir mundur oleh kekuatan mengerikan yang ada di ruangan bawah tanah istana, sehingga membuatnya pun bisa membayangkan betapa mengerikannya kultivasi sosok yang ada di dalamnya. Bahkan Chenan pun yang mendengarnya tak kuasa sontak tercengang dan merenung memikirkan tentang gerangan siapakah sebenarnya pria di bawah istana itu, dan bagaimana mungkin ada latihan yang begitu mengerikan sehingga dalam sekejap ia pun teringat tentang tubuh besar yang tak terhancurkan dengan tubuh master yang tak tertandingi itu berisi kekuatan penguasaan agung yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan bertanya-tanya apakah ia telah dibangkitkan. Tapi demikian ia pun merasa itu kemungkinan sangat mustahil, dikarenakan dengan kepala pria itu tertusuk pedang terbang. Dipastikan jika ia moka seperti ini selama ribuan tahun, kemungkinan besar ia tak akan mampu untuk bertahan hidup.
Namun ketika Chenan masih memikirkan hal ini, monster tua pun mengkanjutkan penjelasannya dan memberitahukan dengan peningkatan kultivasinya, keberuntungannya dan kesialannya dapat diramalkan sebelumnya. Saat akibatnya Suang Gong Tongseng berarti kultivasinya mencapai tingkat tertentu dan dapat merasakan serta meramalkan sebab akibat yang tak diketahui. Bahkan sekarang dikabarkan bahwa harta karun yang sebanding dengan busur Hoi akan segera digali dan tak tersegel seperti halnya si busur. Saat peristiwa ini telah menarik perhatian dari segala penjuru sekte dan banyak barang antik tua yang sudah lama tak beredar di pasaran. Dengan beberapa di antaranya membuatnya sedikit ragu dan ia ingin meminta bantuan Chenan untuk memegang busur Hoi-nya serta membantunya agar tak ada spekulasi dalam kekacauan istana dalam beberapa hari ke depan dan memanfaatkan kekacauan itu untuk menghancurkan keluarga kerajaan Dongchu. Terlebih lagi beberapa waktu yang lalu, ia pernah menyinggung musuh yang sangat kuat dan dipikirnya sudah mokat, tapi nyatanya ia baru tahu bahwa dirinya masih hidup, dan kali ini kemungkinan besar akan datang ke wilayah kerajaan Dongchu untuk mencarinya. Sehingga dengan demikian, monster tua pun meminta tolong pada Chenan agar membantunya dalam mengatasi sejumlah masalah yang dialaminya ini, yang bahkan selama dirinya mau membantunya. Ia pun berjanji tak akan pernah memperlakukannya dengan buruk setelahnya. Namun mendengar permintaan bantuan dari monster tua, Chenan pun secara lantang segera menolaknya dibalik sedikit kebencian yang ditunjukkannya sebab ia sudah membuat keputusan bulat sejak kembali ke wilayah kerajaan Dongchu. Dirinya telah memberitahu Kaisar Chu bahwa ia tak pernah mau berurusan lagi dengannya. Setelah mendengar penolakan dari Chenan, monster tua pun mencoba sekali lagi menggodanya dengan menjanjikan akan memberikannya sepenuhnya busur Dewa Hoi selama ia berusaha sebaik mungkin untuk membantunya kali ini. Terlebih lagi busur Hoi telah disegel dan itu tak terlalu berguna bagi orang lain jika menggunakannya. Tapi bagi Chenan itu adalah harta pertama di dunia, serta jika benda itu ada di tangannya, dipastikan sulit untuk menghentikannya dalam mode buahku hantam. Menyebabkan Chenan pun yang mendengarnya sontak menunjukkan mode diamnya di balik kata-kata pemberian busur Hoi dari monster tua itu tanpa henti terus bergema di benaknya. Mengingat dia merasa itu merupakan sungguh godaan yang luar binasa baginya, sebab jika seandainya ia mempunyai busur Hoi di tangannya, maka dipastikan ia akan dipromosikan ke tingkat master tak tertandingi kelas 5 dan apa itu panggung Kiwai Badari Mengkeer maupun Siang Tian si Raja Iblis kecil dengan sayap ajaib para dewa. Selama dirinya bisa membengkokkan busur dan anak panah dari busur Hoi, ia bisa menembakkannya serta menghabisi keduanya dalam sekejap mata, sehingga embuannya pun pada akhirnya menyetujui tawaran dari monster tua. Menyebabkan monster tua pun yang mendengarnya menunjukkan rasa leganya dan mengingatkan Chenan agar setia menunggunya di penginapan tanpa pergi kemanapun, sebab nanti malam ia akan mengirim seseorang untuk menjemputnya ke istana dan akan memberitahunya tentang rencana selanjutnya. Sebelum kemudian beliau pun memutuskan untuk pergi meninggalkan penginapan. Dengan setelah kepergian monster tua, Longwu pun yang sebelumnya sedikit menguping percakapan mereka, menanyakan pada Chenan mengenai tindakan yang diambilnya itu apakah tak beresiko. Saat Chenan pun yang mendengarnya menyuruhnya untuk santuy, sebab ia merasa apapun akan dilakukannya demi nilai mutlak sebuah busur Hoi, hingga si busur itu merupakan barang yang sangat berharga baginya. Tapi demikian Chenan pun mengingatkan Longwu untuk tak mempercayai kata-kata pria tuir itu sepenuhnya, dikarenakan sebagian perkataannya hanyalah tipu daya omong kosong belaka, sebab ia mengetahui tujuan sebenarnya monster tua itu adalah ingin melibatkannya dalam membantunya memenangkan harta karun yang digali, dan pasti ia telah mengundang banyak tokoh kuat untuk membantunya, dengan dirinya nyatanya hanyalah salah satunya. Ya bahkan ia yakin idenya untuk memainkan harta karun yang berbeda, dikarenakan kultivasinya telah terhenti dan ia ingin membuat terobosan melalui harta karun itu untuk mempengaruhi alam hidup dan matinya, bertujuan untuk mendapatkan harta karun yang sama. Oleh karenanya setelah memberitahukan hal ini, Chenan pun menyuruh Longwu untuk beristirahat terlebih dahulu di penginapan selagi menunggu malam hari tiba. Dan singkat cerita ketika malam tiba, monster tua itu pun mengirim seseorang untuk menjemput Chenan, serta Chenan mengajak Longwu untuk juga mengikutinya menuju istana, dikarenakan dia merasa khawatir jika seandainya dirinya ditinggal sendirian di penginapan, kemungkinan Raja Iblis Siang Tian akan menargetkannya. Saat ini pun Mbak Longwu hanya bisa mengangguk setuju dan bergegas mengikuti Chenan ke wilayah kota kerajaan Dongchu. Dengan singkat cerita ketika sampai di sana, monster tua pun secara girang segera menyambut Chenan dan Longwu, sebelum kemudian bergegas membawa keduanya menuju ke TKP perpustakaan buku kuno kerajaan. Di bawah kepadatan aura energi di sini jelas lebih padat daripada tempat manapun di istana, serta dikelilingi oleh sutai tanpa membuat seluruh perpustakaan kuno dipenuhi kabut.
Dan ketika rak buku yang menyembunyikan gua-gua disingkirkan, sebuah gua gelap pun tiba-tiba muncul, disertai gelombang energi dahsyat menyapu dari tanah tanpa seperti ombak. Dengan Long Wu akhirnya ditinggalkan di perpustakaan kuno sendirian, sementara Chenan turun ke gua bersama si monster tua. Saat ketika berada di sana, Chenan pun terus melangkah ke tanah berjalan menyusuri terowongan lubang hitam sekitar 30 meter, sampai akhirnya ia menemukan cahaya terang di depannya menghalangi jalan, dan kemudian mencoba mendorongnya dengan tangannya. Dengan itu pun segera memunculkan kekuatan misterius tak terduga yang memantul kembali, sehingga membuatnya pun mengalami sedikit mati rasa seperti sengatan listrik di sekujur tubuhnya. Di balik tatapannya mengamatinya dengan seksama dan merasakan bahwa aura energi di bawah kabut itu seterang giok putih. Tapi ketika Chenan masih merasakan kekuatan misterius ini, monster tua pun memberitahukan padanya tentang dirinya, yang kali ini akan mengirimkan sebagian kemampuan ke dalam tubuhnya agar membuatnya dapat merasakan dengan hatinya dan melihat apa yang sebenarnya tak normal di makam kuno itu. Sebelum kemudian ia pun mulai meletakkan tangannya di punggung Chenan dan sebuah kekuatan dahsyat mengalir deras ke dalam tubuhnya. Dengan Chenan merasa Sutai tak terkalahkan di sekujur tubuhnya dan keenam indranya menjadi sangat tajam, serta pada saat ini ia merasa canggung dan segala sesuatu di sekitarnya tampak sangat jelas. Saat situasi itu seakan-akan membuatnya berada di sebuah dunia lain. Disertai suara sejumlah prajurit meringkik kuda terdengar, seolah-olah ada puluhan ribu kuda yang mengaum dan bumi seakan bergetar hebat, sehingga membuat telinganya pun mengalami rasa sakit untuk sementara waktu, tanpa membuatnya jelas seperti berada di sebuah makam kuno, yang bahkan situasi itu terus-menerus berubah, dengan Chenan seakan melihat puluhan ribu orang bertarung sampai titik darah penghabisan, dan sejumlah pedang maupun mayat tanpa henti berjatuhan di pegunungan. Tapi Chenan pun mencoba menghilangkan semua situasi ini dengan menganggap itu hanyalah halusinasi ilusi palsu belaka. Namun ketika mencoba menghilangkannya, pada saat ini ia pun mendengar suara naga yang nyaring bergema di medan perang kuno, dan seekor naga tingkat barat sepanjang 70 kaki mendekati medan perang kuno. Dengan naga itu memiliki 3 kepala dan 2 ekor, serta sisiknya berwarna merah darah di sekujur tubuhnya. Yang bahkan tubuh naga besar itu beberapa kali lebih besar daripada naga barat biasa. Dengan itu menutupi langit seperti awan merah tanpa membuatnya sangat mengerikan. Terlebih lagi di belakangnya terdapat pita jiwa 3 goresan, dan sejumlah jiwa tak terhitung jumlahnya yang moka di medan perang kuno segera tertarik berkumpul kepadanya. Dengan pita jiwa 3 goresan itu menyerbu dari belakang naga besar itu dan berubah menjadi 3 monster tulang setinggi 10 kaki. Ia langsung menyedot ribuan jiwa manusia ke dalam perutnya, sebelum pada akhirnya Chenan pun tanpa diduga bisa melihat ada sebuah harta karun langka berupa tangan giok raksasa.